Kamu tidak menyadari selama ini kamu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Sangat jarang orang-orang menemukan energi seperti yang kamu miliki. Ada rasa aman saat mereka berinteraksi denganmu. Setiap kali berdekatan denganmu tanpa mereka sadari, beban hidup yang selama ini membebani tiba-tiba menguap, padahal mereka hanya berbincang-bincang seru denganmu. Beberapa dari mereka mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan hidup. Sebagiannya lagi akan menemukan jati diri dan semangat yang diperlukan untuk mengejar impian. Kamu seperti vakum yang menghisap semua energi gelap dan mengganti energi gelap dengan energi positif yang menyenangkan. Kebanyakan orang-orang ekstrovert menyukai kamu karena bisa mendapatkan apresiasi hangat darimu. Kamu menyambut orang-orang yang membutuhkan dukungan atau menunjukkan rasa pengertian dengan penuh pemahaman. Denganmu orang-orang ekstrovert tidak akan kecewa karena kamu mengapresiasi apapun yang mereka kerjakan atau usahakan. Jika mereka gagal di perjalanannya, kehadiranmu memicu mereka untuk mencoba lagi. Sedangkan kepada orang-orang introvert, kamu memahami keadaan mereka dan tidak ingin menambah beban yang mereka rasakan. Orang-orang introvert biasanya akan mudah terbuka padamu dan mempercayaimu sepenuhnya, karena kamu memiliki pemahaman tinggi yang tidak akan menjudge atau berkata buruk. Lawan jenis yang berinteraksi denganmu atau sudah mengenalmu, tidak bisa menolak pesonamu. Banyak yang akan jatuh hati padamu dan energimu karena kecanduan, apalagi jika Tuhan memberikan keindahan fisik padamu. Jangan kaget jika kamu membuat lawan jenis tidak bisa move on dengan mudah. Saya tidak heran jika kamu memiliki penggemar yang obsesif dan posesif. Walaupun terkadang kamu terlihat tidak percaya pada dirimu sendiri, tetapi orang lain menyukai kamu apa adanya, sebenarnya bukan tampilan luar yang menjadi penilaian orang kepadamu, tetapi energimu yang membuat mereka sangat suka berdekatan denganmu. Catatan, ujian yang sering sekali merusak suasana hatimu adalah kenyataan fisik, seperti bentuk tubuh, wajah, uang, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Semua berwujud nyata yang kamu miliki sering sekali menjadi sumber perusak kepercayaan dirimu. Padahal kamu memiliki kekuatan tersimpan dalam dirimu yang bisa menaklukkan banyak orang. Bahkan jika seseorang yang tadinya berpikiran jahat atau menilai kamu dengan penilaian buruk, akan segera merubah pendapatnya saat sudah mengenalmu. Anehnya kamu sering sekali tidak menyadari hal ini, mungkin karena kamu selalu merasa kamu bersikap sebagaimana adanya dirimu atau apa adanya, tidak ada yang kamu tambah atau kurangi, kamu hanya bersikap dengan baik kepada semua orang. Kamu berharap orang lain menilaimu dari sikap saja tidak dari yang terlihat nyata, karena kamu sering tertrigger oleh keadaan dirimu sendiri. Memang di situ letak keistimewaanmu. Bersikap baik kepada siapapun itulah yang membuat banyak orang sangat menyukaimu. Kamu sendiri yang sering berprasangka orang lain menilaimu berdasarkan fisik semata. Pada saat kamu memasuki hari yang membahagiakan dan rasa percaya dirimu sedang meningkat, kamu akan menampilkan dirimu yang paling menawan. Saat itulah banyak orang akan terpesona dengan kehadiranmu. Hal itu menunjukkan bahwa kebahagiaanmu berasal dari hal-hal yang sederhana, seperti perasaan sedang jatuh cinta, bahagia saat melihat orang tua atau anak-anakmu tercukupi, atau bangga menerima pengakuan betapa berharganya kamu bagi hidup seseorang. Kamu bahagia jika bisa membahagiakan orang lain dan akan semakin percaya diri saat orang lain mengakuinya. Kamu perlu berlatih untuk tetap berada dalam kepercayaan diri agar bisa mengetahui apa saja yang kamu inginkan dalam hidupmu. Latihan itu perlu. Selain karena kamu terkadang tidak menyadari potensi dirimu sendiri, ada beberapa orang yang sengaja menjatuhkan atau menjelekkan kamu. Orang-orang itu akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Terkadang apa yang mereka lakukan bisa membuat kamu down dan berhenti melanjutkan misi hidupmu. Ada satu hal lagi yang harus kamu healing, yaitu kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain yang kamu anggap lebih di atasmu. Anggapanmu itu sering sekali membuat kamu menyerah di tengah jalan. Padahal setiap makhluk hidup sudah memiliki jatahnya masing-masing,
Yang harus dipahami adalah jatah itu mau kamu tingkatkan atau kamu turunkan. Semua tergantung dari dirimu sendiri. Beberapa yang menyimak reading ini sering merasa kehabisan energi pada saat sudah berada di rumah setelah berinteraksi dengan orang lain di luar. Kamu perlu membersihkan diri misalnya dengan mandi lalu minum teh hangat yang bisa menenangkanmu. Dengan begitu kamu bisa mengisi kembali energi positif, sekaligus menghindari melampiaskan rasa lelah kepada orang rumah. Kebanyakan orang-orang yang berenergi seperti kamu ini mendapatkan tantangan hidup yang lebih berat. Ibaratnya kamu harus menghijaukan gurun pasir yang gersang, sedangkan yang kamu miliki hanyalah dirimu sendiri dan semangat yang membara. Tetapi jangan khawatir, di dalam hidupmu kamu selalu bisa menyenangkan orang lain, dan membuat orang lain dengan sukarela membantumu. Sebenarnya, apapun yang akan kamu taklukkan memang mengharapkan seseorang sepertimu datang. Layaknya gurun pasir yang gersang merindukan kehadiranmu agar bisa kembali menghijau. Sama seperti orang-orang yang sangat suka dengan kehadiranmu, yang merasa ringan dan aman setelah berinteraksi denganmu, mereka itu sudah lama menantikan kehadiranmu. Jiwa kepemimpinan yang kamu miliki juga harus kamu ketahui, kamu mampu memimpin beberapa orang untuk sama-sama meraih impian hidup. Untuk seseorang yang memiliki energi seperti kamu, sudah bisa terbaca secara spiritual bahwa kamu dipersiapkan untuk memimpin beberapa orang. Itu sebabnya energimu bisa menenangkan sekaligus menyenangkan, karena gaya kepemimpinan yang cocok untuk kamu adalah mengayomi, mengajak, dan bekerja sama. Beberapa kartu menunjukkan agar kamu tidak melupakan masa lalu yang membuat kamu menderita. Beberapa pengalaman hidup di masa lalu akan membantu kamu di saat menemukan kendala hidup atau menemukan situasi yang sama. Begitu juga orang-orang toksik di masa lalu, sebaiknya kamu mengingat secara detail tentang hubunganmu dengannya agar kamu bisa mengenali tipe-tipe manusia yang serupa. Dengan begitu, kamu bisa menghindari dirimu dari jatuh ke dalam lubang yang sama. Jika kamu yang menyimak adalah seorang feminin, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran sangatlah penting. Jangan pernah menganggap kelebihan menaklukkan orang lain membuatmu berani berhubungan dengan tipe yang sama. Sangat besar perbedaan antara orang yang sudah berubah atau masih belum keluar dari sisi buruk diri sendiri. Kamu yang resonate akan menuju diri yang lebih spiritual di mana kamu bisa menyeimbangkan dirimu sendiri. Orang-orang yang berbicara baik tentang kamu akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Begitu juga yang bersikap buruk kepadamu akan mendapatkan keburukan untuk dirinya sendiri. Kamu seperti pantulan bayangan untuk orang-orang yang berinteraksi denganmu. Intuisimu akan semakin tajam, kamu akan menjelma menjadi sosok yang bisa membaca orang lain dengan mudah. Kelebihan itu terbuka karena kamu menerima dirimu sendiri apapun keadaanmu, sekaligus untuk membantumu dalam kehidupan ini sebagai pembentuk para leader.